Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk Bapak Ibu guru hebat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah beserta Bapak dan Ibu guru hebat beserta diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sungguh merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri bersama. Ketika hari ini, Rabu 29 Mei 2024, kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun dan membimbing umat manusia ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita dapat mengikuti risalahnya hingga yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkanlah kami sebagai pemandu acara ini membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga doa, yang keempat sambutan kepala sekolah, yang kelima penyampaian materi, yang keenam simulasi, yang ketujuh refleksi, dan yang terakhir adalah penutup. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali serangkaian acara pada hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Kami iringi. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah senantiasa membuka hati kita dan semoga acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar, tiada halangan apapun. Amin. Meningkat pada rangkaian acara berikutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Mufatul. Kepada Ibu Mufatul kami silakan. Hadirin kami mohon untuk berdiri. Indonesia, kebanggaan
duduk kembali. Acara yang selanjutnya adalah doa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Nur Huda SPD. Kepada beliau kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, marilah sejenak kita tundukkan kepala, memohon doa kepada Allah. Semoga acara pada hari ini dapat berjalan lancar dan dapat menjadi amal ibadah untuk kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa safina wa turina wa maulana Muhammad sayyidil awalina wal akhirina wa radhiyallahu tabaraka ta'ala an sadatina ashabi rasulillah ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu siang hari ini selain syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti rangkaian acara diseminasi aksi nyata pendidikan guru penggerak angkatan 10. Untuk itu ya Allah ya Rahman, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa berkah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu untuk kami semua. Ya Allah, Zat yang Maha Kuasa, kami menyadari bahwa jabatan dan kekuasaan adalah amanah. Berikanlah kepada kami kesehatan, kekuatan, dan kemampuan sehingga kami mampu mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kami untuk kebaikan dan kemaslahatan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara kami. Ya Hafiz, ya Majid, Engkau Maha Pemelihara dan Maha Mulia. Satukanlah hati kami, padukan langkah kami, dan tumbuhkan rasa persaudaraan yang tulus dan ikhlas. Peliharalah jiwa kami dalam kesucian, serta hiasilah akhlak kami dengan keteladanan. Ya Allah, pertautkanlah tali kasih di antara kami sehingga dapat menyikapi perbedaan dengan indah. Dan juga jadikanlah acara pada hari ini sebagai amal ibadah, sebagai simbol kebersamaan, kekuatan dan persatuan untuk membangun bumi pertiwi yang kami cintai berdasarkan iman dan takwa. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar dan bantulah kami untuk mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami yang batil itu batil dan bantulah kami untuk menjauhinya. Janganlah Engkau menjadikannya samar di hadapan kami sehingga kami tersesat, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang yang bertakwa. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan dan kekurangan kami. Maka dari itu, kepadamu-lah kami menyembah, kepadamu-lah kami mohon ampunan dan pertolongan, serta hanya kepadamu kami melakukan pengabdian. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah. Pada Bapak Arman Riyadi SPD MPD, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan dan kesempatan kepada kita semua
sehingga kita hari ini dapat bermuajahah dalam rangka diseminasi berbagi praktek baik modul 1.4 budaya positif di sekolah kita ini tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah nanti. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru di sekolah kita ini, hari ini sedang berlangsung pelaksanaan ASAS Assessment Sumatif akhir semester 2 kelas 1 sampai kelas 4, dan alhamdulillah sudah selesai kita selenggarakan acara diseminasi ini. Besar harapan kami sebagai kepala sekolah, Bapak Ibu bisa menjadikan diri seperti gelas kosong yang nantinya akan terisi oleh pengetahuan, ilmu maupun informasi terkini berkaitan dengan pendidikan, khususnya tentang budaya positif ini, yang nantinya Bapak Ibu dapat terapkan dalam pembelajaran di dalam kelas maupun di sekolah kita ini. Maka dari itu silakan Bapak Ibu dapat diikuti dengan seksama, penuh dengan perhatian, segala pemikiran maupun hati dapat kita fokuskan di sini untuk mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Arman Riyadi yang sudah menyampaikan sambutannya. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Nurul Huda SPD selaku calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Banjarnegara. Kepada beliau kami silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Kepala Sekolah SD Negeri 2 Pasuruan yang saya hormati dan Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Pasuruan yang saya hormati. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua karena telah berkenan hadir dalam acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif sebagai tugas aksi nyata modul 1.4 pendidikan guru penggerak angkatan 10 bersama saya Muhammad Nurul Huda, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 2 Pasuruan Kabupaten Banjarnegara. Baik Bapak Ibu, masih semangat hari ini? Masih semangat ya? Siang-siang habis makan ya tetap semangat. Oke. Baik Bapak Ibu, hari ini saya akan menyampaikan materi tentang budaya positif. Saya ingin bertanya sama Bapak Ibu semua di sini ya. Contoh budaya positif yang ada di sekolahan yang pernah Bapak Ibu terapkan seperti apa contohnya? Misalnya apa? Menyapa anak-anak. Oh, menyapa anak. Boleh. Terus ada lagi misalnya apa? Budaya 5S. Budaya 5S berarti senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Ya betul. Yang lain bisa apa lagi? Misalnya mungkin ada misalnya sholat duha berjamaah, sholat zuhur berjamaah dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk dalam budaya positif yang bisa diterapkan di sekolah ini. Oke, di sini ada konsep inti terkait budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang selanjutnya posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Baik, kita
kita masuk ke materi yang pertama adalah, nah baik, di sini ada, kita mencoba ya. Bapak Ibu tadi sudah saya bagikan kertas, selembar kertas. Silahkan Bapak Ibu boleh menuliskan sesuatu yang sangat berharga buat Bapak Ibu. Apapun silahkan boleh ditulis. Nah kalau sudah ditulis semuanya nggih? Sudah. Apa yang menurut Bapak Ibu berharga? Boleh mobil, rumah, mungkin istri atau suami, anak boleh. Itu kan sesuatu yang berharga. Yang sudah suami ya biasa ya. Silakan ditulis. Setelah ditulis boleh dipegang. Nah, dipegang di tangan kanan boleh ataupun di tangan kiri boleh. Nah, kalau sudah berhadapan berpasang-pasangan silakan di tempat duduk saja nggak apa-apa. Berpasangan. Oke, Bung Fadun. Oke, Pak Sarif boleh ke sana sebentar ini bersama Pak Arif. Nah, oke, sekarang Bapak Ibu setelah memiliki genggaman yang ada di tangan, boleh silakan salah satu berarti bergantian ya, merayu, boleh merayu apapun silakan dirayu. Bagaimana caranya supaya genggaman tangan temannya itu terlepas ya, boleh. Yang satunya boleh pokoknya bersikeras tetap digenggam, silakan. Nah, Pak Aris sama Pak Sarif salah satu meraih, salah satu enggak, monggo kesepakatan saja. Oke, silakan. Saya hitung ya, 1, 2, 3, silakan mulai. Dirayu boleh, dipaksa boleh, tapi jangan menggunakan kekerasan, gitu. Jangan menggunakan kekerasan. Itu bagus bahaya. Oke, saya maju ke depan. Sudah? Ada yang tetap mempertahankan? Tadi yang mempertahankan siapa? Saya. Oke, dari Pak Gus. Coba Pak Gus, kenapa dipertahankan? Isinya apa sebenarnya sih Pak Gus? Karena isinya ini mencerminkan karakter saya untuk mempertahankan apa yang saya tulis biar tidak diketahui orang lain. Oke, mempertahankan walaupun tadi Bumbu Pantun merayu. Temenan, kalau rayuannya sangat dalam maka tetap tergenggam. Ya, Paris tadi melepas atau tetap melepas? Kenapa dilepaskan Paris? Kasihan ya. Ya nggak apa-apa, karena kasihan mau nangis enggak dilepas. Oke, tadi berarti ada yang tetap menggenggam dan ada yang melepas. Sekarang saya tanya, kira-kira tadi ada yang bisa mengontrol Bapak Ibu? Tidak. Yang bisa mengontrol Bapak Ibu siapa? Diri sendiri, betul sekali. Yang bisa mengontrol diri sendiri, yang bisa mengontrol kita adalah diri sendiri. Walaupun tadi contohnya Pak Gus dirayu, dipaksa, sampai mungkin dengan tetap dipegang, tidak mau terkontrol dengan Bung Fatur. Begitupun sebaliknya, siapa Aris mau melepaskan tangannya tanpa harus dirayu, tanpa harus dipaksa. Kalau dia ingin melepaskan genggamannya, ya sudah dilepaskan dengan ikhlas. Begitu tentang teori kontrol. Selanjutnya, nah di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi ada kesalahpahaman kita tentang teori kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru dapat mengontrol murid. Kadang kita berpikiran kita sebagai guru itu mampu mengontrol muridnya harus bertindak A, B, bertindak baik, bertindak yang sesuai aturan. Sebenarnya bisa atau tidak? Mungkin bisa, tapi itu hanya sebagai motivasi ekstrinsik, tapi tidak kemauan si anak sendiri. Kedua, selanjutnya adalah ilusi bahwa kritik dapat membuat rasa bersalah dan mampu menguatkan karakter. Misal kita mengkritik siswa, memarahi anak, oke lah, mungkin mereka akan berubah, mereka akan manut, tapi mungkin hanya 1-2 kali. Setelah kita tidak marah, memarahi mereka akan kembali ke perilaku semula. Seperti itu.
Nah, selanjutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kita juga kadang berpikir kalau kita memberikan motivasi yang positif, yang baik itu dapat menguatkan karakter siswa. Itu juga belum tentu. Halo. Oke. Selanjutnya terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini juga orang dewasa juga tidak bisa memaksa orang yang lebih muda. Baik, mungkin kita di rumah punya anak kita juga jangan sampai kita paksakan kehendaknya. Mereka juga memiliki kebebasan, ya. Selanjutnya, nah, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, seperti tadi ada stimulus respon yang sebelah kiri dan teori kontrol yang sebelah kanan. Stimulus respon kita mengira bahwa kebutuhan kita sama. Kita beranggapan bahwa kebutuhan semua orang itu sama, tapi teori kontrolnya bahwa realitas kebutuhan kita itu berbeda-beda. Setiap anak itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Jadi kita sebagai guru bisa menerapkan dalam pembelajaran di kelas pembelajaran yang berdiferensiasi. Lanjut, semua orang melihat hal yang sama. Kita juga kadang beranggapan kita melihat sesuatu itu sama, padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Contohnya saja saat kita menerangkan kepada siswa di kelas, kadang kan penerimaan anak itu berbeda-beda dan tidak sama. Lanjut, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, teori kontrolnya kita yang berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi acak arpe dewek kita yang dipahami orang, tapi kita yang berusaha untuk memahami orang lain. Gitu. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini. Tapi teori kontrolnya semua perilaku itu memiliki tujuan, ada alasannya, ada tujuannya. Contohnya siswa yang datang terlambat ke sekolah, nah pasti ada alasannya. Jangan langsung siswa telat kita marah-marah, kita ngomel, tapi kita harus cari tahu dulu apa penyebabnya, apa alasannya, seperti itu. Terus selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Contohnya tadi dalam kegiatan mengepalkan tangan, walaupun kita dipaksa untuk melepas, kalau kita berusaha tetap tidak mau melepas ya tidak. Tapi walaupun kita ingin melepas, nah tanpa harus dipaksa orang lain, kita bisa melepaskan genggaman tangan kita. Lanjut, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya seperti tadi, bisa tidak waktu mengontrol Markus, susah ya ternyata Markus dikontrol, walaupun sudah memakai rayuan maut pun tidak tergoda, seperti itu. Kalau bupati tergoda. Lanjut ya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita jangan memaksa anak untuk berbuat ini dan itu, tapi kita berusaha untuk berkolaborasi dengan anak, melakukan restitusi dan lain sebagainya. Lanjut, terakhir, model berpikir menang kalah. Model diubah menjadi model berpikir menang-menang. Jadi kita berusaha win-win solution. Jadi saling berpikir menang-menang. Anak menang, kita juga menang. Jangan kita menang, anak kalah. Kadang guru egois seperti itu, seperti manut gurunya, ikut patuh sama gurunya, seperti itu. Baik, kita lanjut tentang disiplin positif. Oke, Bapak Ibu, disiplin positif itu berasal dari bahasa Latin disiplina, bacanya disiplina, betul apa salah? Disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya.
Jadi disiplin itu mengacu pada tanggung jawab atas sesuatu yang diyakininya, bukan berarti ini jadi motivasi apa? Intrinsik, bukan dari faktor dari luar. Jadi anak mau berangkat sekolah tepat waktu ya harus karena tahu oh keyakinan saya harus disiplin. Anak harus menghargai orang lain berarti sesuai dengan keyakinan mereka. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman, dan hukuman. Itu tadi berarti disiplinnya itu muncul dari dalam diri atau faktor intrinsik bukan ekstrinsik. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Itulah yang disebut atau tentang disiplin positif. Nah, ini ada nilai-nilai kebajikan. Coba Bapak Ibu saya ingin tanya, kira-kira yang Bapak Ibu tahu contoh-contoh nilai kebajikan yang Bapak Ibu tahu apa? Nilai-nilai kebajikan berarti tentang apa? Nilai-nilai yang baik. Itu ada banyak sekali nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ini hanya contoh, ada 3. Sebenarnya ada banyak sekali nilai kebajikan. Ini contohnya ada tentang profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ada apa saja? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Lanjut yang kedua dari IBO, Primary Years Program, PYP, yaitu toleransi, rasa hormat. Saya tunggu ada tepuk tangan. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, sampai komitmen. Dan yang terakhir adalah keterampilan hidup atau life skill. Dan itu ada contohnya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Nilai-nilai kebajikan ini nantinya yang bisa kita ambil untuk membuat keyakinan kelas. Ada banyak sekali. Kita lanjut. Masih semangat ya Bapak Ibu? Masih semangat, harus tetap semangat. Kita masuk kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Coba saya bertanya, Bagus punya kebutuhan dasar nggak Bagus? Punya dong. Apa itu? Makan. Makan. Punya langsung tersinggung. Pak Aris, kira-kira kebutuhan dasarnya apa Pak Aris? Makan, minum. Ada banyak sekali kebutuhan dasar pada manusia. Ada rasa senang, kasih sayang itu sepertinya kalau kita semua memang membutuhkan kasih sayang ya. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Contohnya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Nah, ini anak-anak kita, murid-murid kita juga memiliki kebutuhan dasar manusia. Pertama, bertahan hidup. Contohnya misalnya di kelas kita sedang mengajar, ada anak yang ngemil terus makan. Jangan kita langsung
marah-marah, jangan dimarahi. Siapa tahu ada salah satu kebutuhan ini tidak terpenuhi, mungkin belum sarapan. Nah, kita selesaikan, kita tanya dulu. Nah, nanti kita arahkan ke keyakinan kelas, boleh tidak keyakinan kelas kita makan di kelas. Ya kalau istirahat boleh. Mungkin kalau di dalam pembelajaran kita sesuaikan dengan keyakinan kelas kita. Lanjut yang kedua ini, kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini kebutuhan yang kedua, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok ini dipedulikan. Contohnya misalnya ada anak yang tadi misalnya datang bola-balik cerita bola-balik, ya kita harus mendengarkan dulu, siapa tahu dia sedang ingin dipedulikan. Begitu juga bisa dalam pembagian kelompok, terkadang ada anak yang menonjol ingin rasa diterimanya. Lanjut ada penguasaan tentang harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ini juga tadi yang murid yang ingin didengar, berarti dia memiliki kebutuhan tentang penguasaan. Lanjut kebebasan. Nah ini kebebasan berarti ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah itu. Dan yang terakhir tentang kesenangan nih, bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Ini kalau di kelas ada anak kita yang senang tertawa, jangan kalau senangnya bermain berarti tadi jangan bola-balik tromeng, tapi kita harus dia memiliki kebutuhan kesenangan yang kurang, berarti kita melakukan pembelajaran yang menyenangkan, interaktif, mungkin perbanyak bermain, perbanyak kegiatan yang menyenangkan, bermain dengan anak-anak agar kebutuhan ini terpenuhi. Kita lanjut. Ini motivasi perilaku manusia, ini sudah tadi sambil disinggung di depannya. Perilaku manusia itu memiliki motivasi, ada dua, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Apa sih kalau motivasinya ekstrinsik itu? Karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya anak yang datang telat, anak yang datangnya tepat waktu karena dia takut nanti kalau telat dihukumnya karena misalnya keliling lapangan 6 kali ataupun dihukumnya berdiri di halaman, sehingga dia takut, mendingan berangkat sekolahnya tepat waktu. Berarti itu motivasinya masih motivasi dari luar karena takut dimarahi atau dihukum dari bapak ibu gurunya. Ada juga ada motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Saya berangkat sekolah asik dan dapat pujian dari bapak ibu guru. Berarti itu motivasinya masih motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar. Selanjutnya ada motivasi intrinsik, yaitu bila untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi sudah tidak memikirkan hukuman atau imbalan atau reward, tapi mereka memang sudah tahu ingin dan menghargai diri sendiri sesuai nilai keyakinan yang mereka percaya. Kita lanjut. Nah ini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Bapak Ibu sepertinya kalau hukuman dan konsekuensi sudah biasa mendengar, ya sama saya juga baru mendengar dari dulu sampai sebelum mengikuti kegiatan pendidikan guru bergerak, saya belum tahu tentang restitusi, baru tahu tentang hukuman dan konsekuensi. Nah sekarang kita pertama tentang hukuman. Hukuman itu biasanya tidak terencana atau tiba-tiba. Misalnya ada anak sedang upacara bendera tidak memakai atribut lengkap, langsung dihukum. Silahkan yang tidak memakai atribut upacaranya di depan, berdirian di depan, atau setelah upacara nanti hormat pada tiang bendera 1 jam. Itu hukumannya langsung. Siswa tidak tahu, nah ini murid tidak tahu apa yang akan
terjadi atau murid tidak dilibatkan jadi gurunya langsung serta merta seperti itu. Anak datang telat pakai sepatunya tidak, kita langsung suruh keliling lapangan atau melepas sepatunya, itu adalah hukuman bersifat satu arah. Jadi siswa tidak diberi kesempatan untuk berbicara atau berkomunikasi. Terus yang terakhir berupa hukuman fisik atau psikis. Nah ini kalau hukuman fisik misalnya suruh lari lapangan, suruh misalnya hormat pada tiang bendera. Kalau psikis biasanya karena omong dari ucapan-ucapan kita. Mungkin kalau kita punya anak atau murid yang kebal hatinya tebal, itu lah gurunya ngomong keras ngomong apa sih enggak mikir. Tapi kalau anak yang hatinya setipis tisu itu dibilang sedikit pasti harus kepikiran sakit hati sampai terus menerus. Mungkin kita juga punya misalnya guru zaman dulu ya, zaman kita SD, SMP atau SMA yang kadang ngomong kita merasa sakit hati sampai sekarang pasti ada. Nah itu, ini biasanya berupa hukuman fisik atau psikis. Sekarang bedanya hukuman dengan konsekuensi siapa ya? Nah kalau konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Contohnya, anak kalau tidak mengenakan atribut lengkap satu upacara hormat pada tiang bendera, tapi kalau di situ sudah ada aturannya, tata tertibnya, berarti itu disebut konsekuensi. Tapi kalau di situ tidak ada, misalnya peraturan sekolah yang tidak lengkap atribut saat upacara hormat terhadap tiang bendera, berarti itu sudah masuk konsekuensi. Tapi kalau tidak ada di peraturan sekolah, berarti disebut hukum. Murid dibuat tetap tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Misalnya ada anak datang terlambat ke sekolah, tata tertibnya kalau anak datang terlambat ke sekolah membersihkan kamar mandi, berarti itu termasuk dalam konsekuensi. Tapi kalau tidak tertulis di dalam tata tertib, kok anak disuruh membersihkan kamar mandi di saat dia telat, berarti disebut hukum. Nah, dia sudah paham ya bedanya konsekuensi dan hukuman. Nah, sekarang yang terakhir restitusi. Oke, restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi, ini murid diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Guru juga menanyakan kenapa dia melakukan kesalahan. Murid diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukannya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri ya. Jadi murid diberi kesempatan juga untuk mencari solusi sendiri. Lanjut. 5 posisi kontrol guru. Nah ini 5 posisi kontrol guru ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Saya tanya sama Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu sekarang posisinya berada di mana? Kadang penghukum, kadang teman, kadang manajer juga ya. But-butan, sesuai mood lah. Nah di bahagia itu di manajer. Nah di wilayah penghukumnya kadang penghukum. Jadi penghukumnya tidak apa-apa karena itu memang kita masih dalam proses pembelajaran. Penghukum juga bagian dari proses kita ya. Lanjut. Nah ini sih seperti ini Bapak Ibu. Kontrol kita sebagai penghukum itu biasanya nadanya bersuara tinggi. Bocah Pak, sering dinyalakan bocah seperti itu ya. Nadanya langsung tinggi. Bahasa tubuh, matanya melotot dan jari menunjuk hadik. Bocah kan senengnya telat, langsung yang menunjuk, matanya melotot itu penghukum. Bukan berarti menghukum secara fisik langsung suruh lari-lari dengan kata-kata kita. Ini saja sudah sebagai penghukum, berarti posisi kita sebagai penghukum ya Pak Sarif. Jika marah-marah seperti ini.
itu contoh kalimat ini. Lanjut, pembuat merasa bersalah. Nah ini hampir sama dengan penghukum, tapi mulai bahasanya lebih halus, tapi tetap nyelekit. Kata basmi sakit. Ya. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah sudah tidak ngorong-ngorong lagi. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah ini contoh katanya, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan Bapak tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan Bapak. Bapak benar-benar kecewa sekali. Nah itu kadang-kadang anak kalau yang tadi hatinya tipis kan kerasa banget, ya Allah harus mengecewakan Bapak Ibu guru, sampai rumah tidur pun tidak nyenyak seperti itu. Itu membuat rasa bersalah. Lanjut ini sebagai teman ini sudah mulai lebih mending daripada tadi menghukum dan membuat merasa bersalah. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Ini contoh katanya, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu ya, nanti Bapak bantu kamu. Nah, jadi itu sebagai teman. Lanjut, pemantau. Nah, pemantau ini ilustrasinya bukan pemantau ngintip seperti ini ya, nanti dilihat cuma ilustrasi fotonya saja. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang lain yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Biasanya kita menanyakan konsekuensi ataupun peraturan-peraturan kelas ataupun sekolah yang dibuat. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Yang terakhir sebagai manajer, ini tingkat yang diharapkan kita sebagai guru adalah sebagai manajer. Posisi guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab terhadap perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan dirinya. Contohnya apa yang kita yakini, nah apa kamu meyakininya? Di sini kalau manajer itu sudah mulai menanyakan keyakinan kelas. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ini kasusnya adalah tadi siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini penghukum hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, memerintahkan. Kalau pembuat merasa bersalah, kalimatnya biasa seperti ini. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan Bapak. Nah, itu membuat merasa bersalah. Masih pada kasus yang sama sebagai teman. Nih kata-katanya, ayolah ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak ya sekali. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu bisa beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Dan yang terakhir sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Ini menanyakan tindakan yang salah, ini validasi. Menurutmu keyakinan sekolah mana yang kamu langgar? Ini menanyakan keyakinan. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu tentang contoh penerapan 5 posisi kontrol guru pada saat siswa tidak memakai atribut di sekolah. Baik Bapak Ibu, sekarang dilihat posisi kontrol apakah aku. Sekarang coba saya bertanya, kira-kira kalau kita bikin berbicara seperti ini, ayolah lakukan demi Bapak ya. Ini kita sebagai apa coba? Kira-kira
Ayolah, lakukan demi Bapak ya. Sebagai teman. Sebagai apa? Teman. Sebagai kira-kira sebagai apa? Ini kan lebih dekat kita sebagai teman. Lanjut. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sebagai apa? Kira-kira sebagai apa? Apa yakin sebagai penghukum? Bukan merasa bersalah atau pemantau? Ya kita lanjut dulu ya. Oke. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Berarti ini apa? Ini kan ada konsekuensinya tidak dapat nilai, berarti sebagai pemantau. Lanjut. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, kalau manajer berarti ini sudah cocok semuanya jadi sebagai manajer, posisi kontrak sebagai manajer. Dan yang terakhir, saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti apa ini? Ini membuat rasa bersalah. Berarti itu yang hukum. Kira-kira masih semangat Bapak Ibu? Masih semangat? Oke, kita lanjut pada keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Coba Bapak Ibu, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Sepertinya kan kata keyakinan kelas baru-baru ini yang kita dengar ya. Sejak kita sekolah dulu ya kita dengarnya peraturan kelas atau tata tertib sekolah. Baik, contohnya saya tanya sama Pak Sarif. Pak Sarif, biasanya Pak Sarif kalau misalnya ke Banjar pakai helm atau tidak? Kenapa pakai helm? Takut ditilang. Merasa nyaman. Kalau yang lain kira-kira kalau ke Banjar atau ke kota memakai helm kenapa? Takut ditilang. Oh, safety. Nah, kalau sudah berpikir untuk melindungi diri, berarti itu sudah meyakini dan termasuk motivasi intrinsik dalam diri kita. Kita pakai helm ya untuk keamanan kita, untuk menjaga diri kita. Tapi kalau kita memakai helm kok karena takut ditilang aturan, berarti itu sudah bukan keyakinan tapi masih dalam aturan ya. Contohnya kemarin dalam masa pandemi kita memakai masker juga karena supaya tercegah dari virus corona, itu sudah keyakinan. Tapi kalau takut kan misalnya kondangan suruh membaca Pancasila, berarti itu sudah aturan bukan motivasi dari diri sendiri. Baik. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan, menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak dari peraturan kelas yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, kata-katanya harus positif. Sudah tidak menggunakan kata-kata dilarang, jangan, tapi lebih positif lagi. Misalnya hargai orang lain, hormati orang lain. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini prosedur pembentukan keyakinan kelas nih Bapak Ibu, nanti bisa Bapak Ibu baca sendiri dari atas sampai bawah dan bisa diterapkan di kelas masing-masing. Siap membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing Bapak Ibu? Siap ya. Ini kan semua wali kelas atau guru kelas kita berusaha untuk membuat keyakinan kelas di kelas. Nah, ini yang terakhir, segitiga restitusi. Restitusi sebagai salah satu cara menampakkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah.
Segitiga restitusi merupakan tahapan yang dilakukan dalam melakukan restitusi, diharapkan pada dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Ini segitiga restitusi. Tahapan-tahapan dalam segitiga restitusi, yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Kapan sih ini restitusi kita laksanakan? Kita melakukan segitiga restitusi ini kita laksanakan pada saat apa? Menyelesaikan kasus, apalagi misalnya, nah bisa ketika anak bertengkar. Berarti restitusi ini dilakukan pada saat kita menghadapi ataupun menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan murid. Apakah ini bisa kita terapkan di rumah? Bisa sekali, mungkin sama anak kita, sama suami dan istri kita juga bisa. Mungkin suami kita bermasalah, boleh kita terapkan ini segitiga restitusi ini. Kita tolong berdua-dua. Kita bisa terapkan ini di rumah dengan suami istri kita. Kita coba, pasti seru. Ya nanti bisa dicoba. Ya Pak Aris nanti sampai rumah bisa dicoba. Baik Bu Ina bisa mencoba nanti di rumah. Nanti pasti akan terpesona. Baik kita lanjut. Langkah yang pertama ketika restitusi adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi setiap anak yang melakukan kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Katanya kalau kita tidak pernah berbuat salah, kita tidak akan tahu ya. Menggeser dari identitas gagal ke identitas sukses. Jadi anak yang melakukan kesalahan itu jangan langsung dicap sebagai anak yang gagal, tapi kita berusaha untuk menggeser menjadi identitas yang sukses. Contohnya ini, kata-katanya berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Misalnya anaknya berkata, Mas, ya, tidak apa-apa, berbuat salah itu udah biasa, nama saja manusia. Untung kamu tidak melampaui batas sampai memukul, mencapar, dan lain sebagainya. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, ini proses menstabilkan identitas. Jadi kalau anak diajak berkomunikasi seperti ini, mereka tidak akan merasa gagal. Jadi oh ya yang salah, tapi oh Pak Guru ini kan iman mulai pelan-pelan seperti itu. Lanjut, memvalidasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Dan yang terakhir, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Kata-katanya, contohnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan hal itu. Misalnya datang terlambat, tanya, kamu pasti punya alasan kenapa datang terlambat. Nanti siswa atau murid akan menyampaikan alasannya dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah ini kan contoh kata-katanya bisa diperhatikan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Terus menurut kamu keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Bisa, berarti ini kembali lagi ke keyakinan kelas. Tadi keyakinan kelas bisa dipakai untuk menerapkan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, demikian tadi rangkaian materi yang bisa saya sampaikan. Setelah ini saya minta untuk Bapak Ibu bisa untuk mempraktekkan tentang segitiga restitusi. Nanti silahkan untuk 3 orang bisa maju ke depan untuk mempraktekannya.
Silahkan, kami persilahkan. Selamat pagi Mbak Yasmin dan Mbak Dinda. Selamat pagi Bu Guru. Mbak Yasmin dan Mbak Dinda tahu kenapa Bu Guru panggil ke sini? Tidak tahu Bu. Ya begini, kemarin pada saat hari Sabtu Mbak Sakila itu melapor pada Bu Guru bahwa Mbak Yasmin dan Mbak Dinda itu bertengkar pada hari Sabtu saat acara senam. Apakah betul seperti itu Mbak Yasmin dan Mbak Dinda? Betul, iya betul. Kalau Bu Guru boleh tahu apa yang menyebabkan Mbak Yasmin dan Mbak Dinda bertengkar? Ya Bu, jadi kemarin itu pas di lapangan Mbak Dinda itu kalau permainan saya Bu, makanya kita bertengkar. Betul seperti itu Mbak Dinda? Betul Bu, saya yang salah. Ya, Mbak Dinda, semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Termasuk guru juga pernah melakukan kesalahan. Namun setiap tindakan kita pasti ada alasannya. Nah, apa yang menyebabkan Mbak Dinda itu merebut mainannya Mbak Yasmin? Sebenarnya saya cuma bercanda Bu. Bercanda seperti itu ya. Nah, kalau bercanda seperti itu yang mengakibatkan sampai bertengkar, itu menurut Mbak Dinda itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita atau belum? Belum Bu. Belum. Lalu menurut Mbak Dinda, keyakinan kelas apa yang sudah Mbak Dinda langgar? Selalu berkata jujur dan menjaga kerukunan Bu. Ternyata Mbak Dinda sudah tahu ya bahwa Mbak Dinda itu melanggar keyakinan kelas, selalu berkata jujur dan menjaga kerukunan. Lalu Mbak Dinda punya solusi apa untuk menyelesaikan permasalahan ini? Yang pertama saya mau minta maaf sama Mbak Yasmin Bu, sama Bu Guru juga. Yang kedua saya tidak akan mengulanginya lagi Bu. Bagus, sekarang Mbak Dinda silakan minta maaf kepada Mbak Yasmin. Mbak Yasmin minta maaf ya, saya tidak akan mengulanginya lagi. Ya nggak apa-apa, tapi jangan diulangi lagi ya Mbak Dinda. Bagus, ternyata Mbak Yasmin dan Mbak Dinda itu adalah anak yang hebat karena Mbak Dinda itu mau mengakui kesalahannya dan Mbak Yasmin juga bersedia memaafkan teman yang sudah melakukan kesalahan. Guru sangat mengapresiasi tindakan Mbak Dinda dan tindakan Mbak Yasmin. Sekarang Mbak Yasmin dan Mbak Dinda boleh istirahat. Terima kasih Bu Guru. Sama-sama. Terima kasih Bu Guru. Oke, baik Bapak Ibu. Beri tepuk tangan untuk Bapak Ibu yang sudah melakukan segitiga restitusi. Yo, tepuk tangan yang meriah. Oke, masih semangat ya Bapak Ibu? Masih semangat? Apa sudah ngantuk? Mulai ngantuk ya. Baik, setelah ini saya akan membuka sesi tanya jawab. Saya beri kesempatan untuk 3 penanya menjawab pertanyaan bertanya bukan menjawab ya, bertanya. Silakan 3 penanya. Terima kasih atas waktunya. Bagaimana agar guru benar-benar dapat menerapkan posisi manajer? Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan bertanya sedikit, yaitu apa saja kesulitan dalam segitiga restitusi tersebut. Terima kasih. Terima kasih untuk waktunya. Dari materi yang telah disampaikan, yang akan saya tanyakan adalah apa kelebihan adanya keyakinan kelas. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan pertama dari Pak Syarif. Pak Syarif, bagaimana guru benar-benar menerapkan posisi kontrol sebagai manajer ya? Baik, menurut saya yang jelas sebagai seorang guru kita harus memahami dulu apa itu 5 posisi kontrol sebagai guru. Kita ada sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Setelah itu kita bisa membuat keyakinan kelas. Kita buat keyakinan kelas dulu ataupun keyakinan sekolah. Berarti kalau keyakinan sekolah bersama semua warga sekolah. Setelah itu kita bisa menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah bersama anak. Itu kita sudah bisa menerapkan
sebagai posisi manajer seperti itu. Terima kasih. Pertanyaan kedua dari Bu Malasno ya. Oke, pertanyaan kedua dari Malasno, kesulitan dalam melaksanakan atau melakukan segitiga restitusi ya. Baik, menurut saya kesulitannya bahwa segitiga restitusi itu kan merupakan kolaborasi dan komunikasi dua arah. Ada guru dan murid. Kesulitan pertama itu biasanya datang dari murid. Kita sudah bertemu bertatap muka dengan murid. Kita kadang menanyakan sesuatu dari awal untuk menstabilkan identitas. Kadang siswa ada yang tipenya kan malu ya. Kalau ditanya malah nggak mau menjawab, malu. Nah itu kadang restitusi atau segitiga restitusi yang kita laksanakan tidak berjalan dengan baik. Begitu juga kalau anak misalnya masih dalam kondisi yang marah, emosi, kadang kita untuk bertanya pada mereka pun mereka kadang menjawabnya dengan asal-asalan. Kita menanyakan keyakinan kelas pun mereka tidak mengetahuinya. Kesulitan yang kedua yang kita hadapi adalah siswa atau murid kita tidak mengetahui keyakinan kelas ataupun keyakinan yang sudah dibuat, sehingga pada saat kita menanyakan keyakinan, pada tahap menanyakan keyakinan tidak akan berjalan dengan sebagaimana mestinya. Dan kendala yang terakhir datang dari diri kita sendiri. Kadang kita kalau ada anak sedang melakukan kesalahan, kita hawane atau bawaannya sudah emosi, sudah gila ya. Jadi saat kita akan menerapkan segitiga restitusi tidak berjalan seperti itu. Bagaimana, sudah puas? Puas ya. Oke. Dan yang terakhir adalah kelebihan adanya keyakinan kelas. Nah, tadi seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa itu pertanyaan ketiga dari Bu Seti Ibu. Nah, kelebihan terkait keyakinan kelas. Apa sih kelebihannya? Bahwa keyakinan kelas itu dapat memunculkan motivasi intrinsik pada peserta didik itu. Jadi siswa atau murid harus benar-benar paham dan memahami apa yang menjadi keyakinan kelas mereka, sehingga mereka akan mendapatkan motivasi intrinsik. Kita tidak perlu memberi hukuman, kita tidak perlu memberi reward. Jika anak sudah memiliki motivasi intrinsik, maka keyakinan kelas mereka akan mereka jalankan dengan sepenuh hati. Itu saja, terima kasih. Oke, Bang Ibu Seti sudah puas atau belum? Sudah, ya, terima kasih. Oke, Bapak Ibu, demikian tadi ya rangkaian kegiatan pada hari ini. Sebelum saya akhiri, saya akan membacakan penutup ataupun refleksi. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar pendidikan nasional. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, tibalah kita di penghujung acara. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Namun sebelumnya kami yang bertugas mengantar jalannya acara pada hari ini mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir sehingga acara dapat berjalan dengan lancar, serta kami sampaikan mohon maaf atas segala kekurangan. Astaghfirullahi wa lakum wallahu muwaffiq